Enggak nyangka banget sih, rasanya bisa seenak ini. Pertama kita siapkan 120 gram udang yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Lanjut kemudian ini kita potong-potong dan dicincang agak kasar aja. Tidak perlu terlalu halus. Oh ya, selain udang, kalian juga bisa menggunakan daging ayam ya. Setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 3 buah tahu putih yang setara dengan 500 gram. Kemudian ini kita haluskan. Kita haluskan menggunakan centong nasi seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan alat yang lainnya. Lanjut kita tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Boleh juga menggunakan tepung tapioka. Masukkan juga 2 sendok makan kecap asin. Dua sendok makan minyak goreng. Setengah sendok teh lada bubuk. 2 sendok teh gula pasir. 1 sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok makan minyak wijen, jika tidak ada bisa di skip ya. 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. 100 gram wortel yang sudah diserut. Saya menggunakan parutan keju ya. Yang terakhir kita masukkan udang cincangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini kita tutup dengan plastik dan simpan ke dalam kulkas selama 30 menit. Langkah selanjutnya, kita masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan juga 70 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita masukkan 200 ml air panas mendidih. Ini kita tuang secara bertahap ya, dan aduk-aduk hingga merata. Nah, kita masukkan semua sisa airnya, dan aduk kembali sampai tercampur rata. Ini sudah cukup, dan kita uleni lagi menggunakan tangan. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya, dan hati-hati karena adonannya ini masih panas banget. Kita uleni pelan-pelan aja, sambil menunggu panasnya agak berkurang ya. Ini kita uleni sampai kalis ya. Setelah adonannya kalis, lanjut kita tutup dengan plastik dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita keluarkan adonannya dan siapkan juga alas kerja. Lanjut taburi alas kerja dengan tepung tapioka supaya tidak lengket
dan kita uleni lagi adonannya sebentar, kemudian kita bagi-bagi. Lanjut kita potong adonannya menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian masing-masing adonan kita potong kecil-kecil menjadi 24 bagian. Nah, kemudian ini kita potong lagi menjadi 2-3 bagian ya. Setelah selesai kita masukkan lagi ke dalam wadah, dan taburi dengan tepung tapioka supaya tidak saling menempel. Nah, lanjut ambil 1 potong adonan, sisanya kita tutup dengan plastik dan sisihkan terlebih dahulu. Kita pipihkan adonan menggunakan rolling pin dan gilas sampai agak tipis. Jika dirasa adonannya lengket, taburi dengan tepung tapioka ya. Sebelumnya kita keluarkan dulu isiannya dari dalam kulkas, kemudian kita ambil secukupnya isian, sekitar setengah sampai 1 sendok teh ya, lalu letakkan di atas adonan yang sudah dipipihkan, kemudian kita tutup dengan cara dilipat-lipat bagian pinggirnya seperti ini. Ini kita lipat sampai isiannya tertutup rapat. Nah, cara melipatnya seperti ini ya, bisa dilihat di video. Di bagian atasnya ini kita tutup rapat ya. Dan hasilnya seperti ini ya, ini kita lakukan hingga selesai. Nah, satu resep ini menghasilkan 48 pieces dimsum tahu ya. Lanjut kita susun dimsumnya ke dalam kukusan. Jangan lupa olesi kukusannya dengan minyak tipis-tipis supaya tidak lengket, atau bisa juga dialasi dengan daun pisang ya. Kemudian ini kita kukus. Pastikan kukusannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, dan kukus selama 7 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 7 menit, kita buka tutupnya, dan biarkan sampai hangat baru kemudian kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, dimsum tahu yang super enak dan super lembut banget. Untuk pengemasannya sesuai selera aja, bisa menggunakan mika seperti ini. 1 mika bisa diisi dengan 5 buah dimsum, atau sesuai dengan kebutuhan pembeli ya. Harga per picisnya bisa dijual mulai 1000-an aja, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya.
Jangan lupa kita tambahkan pelengkapnya, bisa menggunakan saus sambal seperti ini, atau bisa juga menggunakan chili oil. Bagi yang mau resep chili oil yang super enak dan super wangi banget, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Bismillah kita coba. Masya Allah rasanya ini bener-bener enak dan lembut banget. Kulitnya juga tidak keras sama sekali, dan bagian dalamnya seperti ini. Tapi menurut saya, dimsum tahu ini paling pas kalau dicocol dengan chili oil ya. Karena memang jodohnya dimsum itu adalah chili oil. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.